Sidang lanjutan kasus penganiayaan hingga tewas terhadap Prada Luki di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur masih berlangsung. Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang memastikan proses persidangan berlangsung transparan dan tetap menjunjung nilai-nilai sebagai wujud komitmen TNI. Sebanyak 22 terdakwa telah dihadirkan untuk menjalani persidangan di Pengadilan Militer 315 Kupang. 22 terdakwa dibagi dalam 3 berkas perkara, yaitu berkas perkara pertama dengan 1 terdakwa, berkas perkara kedua dengan 17 terdakwa, dan berkas perkara ketiga dengan 4 orang terdakwa. Selain para terdakwa dihadirkan pula sejumlah saksi, termasuk orang tua Prada Luki yang turut dihadirkan sebagai saksi. Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang, Brigjen TNI Hendro Cahyono memastikan proses persidangan berjalan transparan dan tanpa intervensi dari pihak manapun. Sebagai pimpinan wilayah, Danrem memastikan terus memantau jalannya persidangan dan selama ini proses persidangan digelar secara terbuka untuk umum dan sudah sesuai dengan prosedur. Danrem juga mengimbau kepada seluruh prajurit TNI di wilayah Korem untuk tetap menjaga dan memegang teguh disiplin dan etika kehidupan keprajuritan agar peristiwa serupa tidak terulang. Kita ketahui bersama bahwa persidangan perkara ini sudah berjalan, di Pengadilan Militer 3 Kupang dan dengan agenda pemeriksaan saksi. Saya sebagai komandan wilayah di sini pimpinan selalu memonitor terus jalannya persidangan dan saya memastikan bahwa proses penegakan hukum ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Jadi kita juga selalu menekankan juga kepada prajurit bahwa kita sebagai prajurit TNI harus tetap memegang teguh disiplin keprajuritan dan etika kehidupan sehari-hari dalam kehidupan prajurit. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana berjalannya persidangan pada hari ini, kami sudah tersambung dengan ibunda dari Prada Luki Namo, Ibu Sepriana Paulina Mirpei. Selamat siang, Bu Sepriana. Hari ini Ibu mengikuti jalannya persidangan. Apa saja yang mungkin Ibu sampaikan atau melihat keterangan-keterangan sejauh ini? Fakta-fakta baru apa yang terungkap? Selamat sore, Mbak. Pada persidangan hari ini, saya tidak terlalu fokus di dalam ruang sidang karena saya mendengar kesaksian dari saksi yang dihadirkan. Saya kadang tidak tega, jadi saya keluar tadi. Tetapi dari persidangan kemarin, saksi yang dihadirkan yaitu Provos, ternyata ada kesaksian dari terdakwa, ada sanggahan dari terdakwa bahwa Provos tersebut ternyata ikut memukul almarhum dan juga dihadirkan saksi seorang Danton Roni Setiawan. Ternyata dialah dalang yang menyampaikan WA di almarhum, di HP almarhum. Jadi dia yang menyampaikan ke Danki dan dialah yang menimbulkan kekacauan sehingga menyebabkan penganiayaan yang menewaskan anak saya. Jadi harusnya mereka berdua itu sebenarnya ditambahkan sebagai tersangka juga, Provos dan Danton itu. Jadi itu ada keterangan yang memang tidak sampai yang cukup membuat Ibu juga shock begitu ya, Bu Sepri. Nah, kalau kita lihat juga ini kan sudah ada keterangan dari misalnya dokter yang menyebutkan bagaimana kondisi ketika sempat memeriksa almarhum Prada Luki. Nah, itu bisa Ibu jelaskan kembali seperti apa sebetulnya kondisi menurut saksi yang memberikan keterangan di persidangan? Kalau dokter yang sebagai saksi dari kemarin sampai hari ini, saya datang itu saya tidak bertemu langsung mereka. Yang saya temui itu waktu saya datang di ICU ada dokter spesialis. Jadi kalau menurut saya untuk menghadirkan dokter lebih bagus lagi hadirkan dokter yang ada di ruang ICU karena mereka juga lebih mengetahui keadaan almarhum sampai almarhum mengembuskan nafas terakhir. Bu Sepri, sejauh ini dari persidangan, apakah nantinya pihak keluarga ini juga bisa meminta atau menghadirkan saksi, Bu, yang Ibu ketahui dari proses pengadilan di militer? Saksi tambahan yang kami ajukan itu kami meminta kepada Bapak Majelis Hakim yang mulia
agar menghadirkan komandan batalion langsung, komandan batalion dari almarhum, tempat dinas almarhum, untuk hadir sebagai saksi tambahan. Karena menurut kami keluarga bahwa Bapak Danyon lebih mengetahui tentang keadaan yang terjadi di dalam batalion tersebut. Karena beliau adalah atasan tertinggi di dalam batalion tempat anak saya berdinas. Baik, jadi itu ada keterangan komandan batalion ya yang harapannya bisa dihadirkan oleh dengan persetujuan hakim. Artinya sejauh ini Bu Sepri, dari keterangan-keterangan para saksi, apakah menurut Anda sudah betul-betul bisa menguatkan supaya para terdakwa ini memang nanti divonis bersalah, Bu Sepri? Saksi-saksi yang dihadirkan dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga cukup bagus. Mereka berkata dengan jujur. Saksi selanjutnya, saya melihat Mama Iren saja, orang tua angkatnya almarhum, yang benar-benar berkata dengan jujur. Tetapi selain itu, saya melihat semuanya yang saksi hadir berikut, itu tidak ada kejujuran. Jadi yang benar itu paling hari pertama, kedua, ketiga, dan orang tua angkatnya almarhum saja. Bu Sepri, dari keterangan awal pihak keluarga atau kuasa hukum ini dengan tegas menyebutkan bahwa dakwaan, pasal dakwaan ini tidak diterima oleh pihak keluarga. Artinya bukan sekedar penganiayaan karena melihat ada unsur pembunuhan, bahkan sampai perencanaan dan juga tindak pidana kekerasan seksual. Bagaimana sejauh ini pihak keluarga mungkin terus mengumpulkan bukti Bu untuk menguatkan supaya pasal-pasal tersebut ini bisa dimasukkan juga, Bu Sepri? Kami pihak keluarga melihat dan waktu mengikuti persidangan banyak cerita dalam CBAP, alur cerita, alur kejadian, dan itu semua di luar batas kami, batas pemikiran kami, karena sungguh terlalu tidak berpikir kemanusiaan. Ada yang melakukan sampai minta maaf yang tidak bisa kami bayangkan. Kalau mengenai pasal yang dikenakan, kami mohon agar Bapak Hakim Mulia bisa menyampaikan kepada Bapak Auditor meninjau kembali pasal tersebut. Karena jika penganiayaan, mungkin kalau almarhum sudah begitu, tolong sampaikan ke kami pihak keluarga. Kenapa akses semua ditutup sampai anak saya sudah dibawa ke rumah sakit? Saya sendiri yang punya inisiatif datang ke rumah sakit. Itu berarti sudah merencanakan hingga membuat anak kami meninggal. Jadi kami mohon agar bisa ditinjau lagi, atau kami berharap dari hati nurani kami yang paling dalam, kami memohon menggugah hati Bapak Hakim yang mulia agar jika nanti memberikan keputusan, berikanlah keputusan yang seadil-adilnya agar kami pihak keluarga juga merasa puas, anak kami juga bisa tenang dan mendapat keadilan. Ya, Bu Sepri, seperti itu ya harapan dari pihak keluarga. Nah, kalau dari pihak ayahanda dari almarhum Luki yang juga merupakan seorang prajurit TNI, bagaimana sejauh ini menyikapi hasil dari proses persidangan, Bu Sepri? Kalau ayah dari almarhum, beliau juga punya harapan seperti saya. Kami berdua punya harapan hanya untuk keadilan buat Luki saja. Kami tidak berharap lebih. Intinya ada keadilan buat anak kami. Dan mohon maaf Mbak, harapan kami semua pelaku dipecat dan diproses hukum sesuai dengan perbuatan mereka. Bu Sepri, berita terbaru yang kami kumpulkan ini bahwa ayah dari almarhum Luki ini juga diduga atau sedang diproses melakukan pelanggaran disiplin oleh Korem setempat begitu. Nah, bagaimana tanggapan Ibu dan pihak keluarga ataupun kuasa hukum? Kalau tanggapan dari kami keluarga dan pihak kuasa hukum, kami sekarang fokusnya di kasus almarhum. Kami tidak fokus di kasus apapun karena kami berjuang untuk keadilan anak kami tercinta. Kami tidak akan istilahnya terkecoh dengan kasus apapun yang terjadi karena tujuan utama kami memperjuangkan keadilan buat anak kami, Prada Luki. Baik.
upaya-upaya apa lagi Bu Sepri yang nantinya akan dilakukan keluarga untuk betul-betul membuat proses ini semua berjalan dengan transparan dan terang benderang, Bu Sepri? Kami ingin agar semua masyarakat Indonesia bersama-sama dengan kami pihak keluarga, seluruh media baik itu yang nasional maupun media dalam daerah kami mohon dukungan, doa, bersama-sama kita kawal kasus ini agar terang benderang dan transparan. Kami berterima kasih pada pihak Ilmil juga, ada Bapak Pangdam 9 Udayana yang sudah menyampaikan waktu datang ke rumah kami bahwa persidangan akan berjalan secara terbuka dan memang telah terrealisasi sekarang terbuka untuk umum. Dan kami berharap bahwa nanti jika berjalannya persidangan ini, keputusannya kami bisa dapat keputusan dengan seadil-adilnya. Itu harapan kami. Baik, Bu Sepriana Paulina, terima kasih sekali lagi sudah memberikan keterangan dan tentunya kami menyampaikan turut berbelasungkawa untuk Ibu beserta dengan keluarga. Sekali lagi terima kasih Bu Sepriana. Download Metro TV Extend sekarang.